Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Sistem Informasi dan Keunggulan Kompetitif. Saya Titi Lamsari dengan NIM 1904020001 dan rekan saya Ica Khadijah dengan NIM 1904020009. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita ke videonya. Untuk materi yang pertama yaitu posisi teknologi informasi terhadap sistem informasi. Era informasi atau juga dikenal dengan sebutan era digital atau era komputer menjadikan informasi sebagai suatu sumber daya yang sangat penting. Informasi dapat digunakan oleh perusahaan tidak hanya untuk kepentingan peningkatan produktivitas pegawai, melainkan juga untuk meraih keunggulan kompetitif. Informasi dapat diperoleh dengan memanfaatkan sistem informasi dan teknologi informasi. Hubungan yang menggambarkan keterkaitan antara teknologi informasi, sistem informasi, dan informasi diilustrasikan. Adapun struktur dari posisi teknologi informasi terhadap sistem informasi yang menjelaskan bahwa teknologi informasi sebagai pemampu memungkinkan terwujudnya suatu sistem informasi dan sistem informasi bisa mendukung kebutuhan para pengguna terhadap informasi. Materi yang kedua itu aplikasi sistem informasi. Aplikasi sistem informasi bisa dijumpai pada berbagai bidang dan digunakan untuk menangani berbagai aktivitas. Aplikasi dapat berbentuk desktop maupun web. Aplikasi desktop ini dibuat dengan menggunakan berbagai perkakas pengembangan dan umumnya bergantung pada spesifik terhadap platform yang digunakan dengan adanya kemudian akses ke internet. Sedangkan aplikasi web ini menjadi pilihan banyak perusahaan karena sangat mudah dijangkau oleh pengguna yang berada di mana saja. Materi yang ketiga itu peranan sistem informasi. Peran sistem informasi untuk kepentingan bisnis pada masa sekarang dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, mendukung proses dan operasi bisnis. Sistem ini pada hakikatnya muncul ketika aplikasi sistem informasi berfokus pada penyediaan informasi dan dukungan dalam pengambilan keputusan yang efektif oleh para manajer, karena menyediakan informasi dan memberikan dukungan dalam pengambilan keputusan oleh semua level manajer dan profesional bisnis adalah tugas yang cukup sulit. Maka diperlukan suatu sistem pendukung informasi yang disebut dengan sistem pendukung manajemen. Yang kedua, mendukung pembuatan keputusan oleh pegawai dan manajer. Sistem informasi ini menyediakan informasi dalam bentuk laporan dan tampilan kepada para manajer dan profesional bisnis. Contohnya, kepada manajer penjualan yang dapat menggunakan informasi melalui jaringan komputer dan mengakses tampilan tentang keadaan hasil penjualan produk mereka dan dapat mengakses internet perusahaan mengenai laporan analisis penjualan harian dan sekaligus mengevaluasi hasil penjualan yang dibuat oleh masing-masing staf penjualan. Yang terakhir, mendukung strategi-strategi untuk keunggulan kompetitif. Decision Support System merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sistem ini digunakan dengan tujuan sebagai information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seseorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Pendekatan yang paling sering dilakukan dalam proses perencanaan sebuah DSS adalah dengan menggunakan pendekatan yang paling sering dilakukan dalam proses perencanaan sebuah DSS adalah dengan menggunakan teknik simulasi yang interaktif, sehingga selain dapat menarik minat manajer untuk menggunakannya, diharapkan sistem ini dapat merepresentasikan keadaan dunia nyata atau bisnis yang sebenarnya. Jadi materi yang keempat yaitu keunggulan kompetitif melalui sistem informasi. Jadi di sini Michael Porter itu mengungkapkan bahwa keadaan kompetitif dalam industri itu bergantung pada 5 kekuatan kompetitif, yaitu yang pertama daya tawar pemasok, terus yang kedua itu daya tawar pembeli, terus yang ketiga ancaman pendatang, terus yang keempat itu ancaman pengganti produk atau jasa. Terus yang kelima itu pesaing sesama. Nah, yang pertama itu daya tawar pemasok. Nah, daya tawar pemasok ini itu ancaman bagi perusahaan mengingat pemasoklah yang menyediakan bahan baku.
Terus yang kedua yaitu daya tawar pembeli. Jadi daya tawar pembeli ini yaitu ancaman bagi perusahaan karena pembeli dapat berpindah ke perusahaan lain itu sewaktu-waktu. Kayak misalnya pembeli buku di Amazon, terus dengan mudah bisa berpindah ke pesaing lainnya seperti Nobles dan lain-lainnya. Oleh karena itu perlu adanya strategi untuk membuat pelanggan tetap loyal, kayak misalnya memberikan diskon, terus memberikan kupon untuk pembelian berikutnya dan lain-lainnya. Terus yang ketiga yaitu ancaman pendatang. Nah, ancaman pendatang ini yaitu kehadiran pesaing baru yang merupakan ancaman bagi perusahaan karena bisa mengurangi pangsa pasar. Terus yang keempat yaitu ancaman pengganti produk atau jasa. Kalau ini itu merupakan produk yang tidak sejenis dan sering menjadi ancaman bagi perusahaan. Kayak contohnya seperti misalnya minuman saset itu bisa menjadi pesaing minuman yang berkaleng. Terus poin yang kelima yaitu pesaing sesama. Nah, pesaing sesama ini itu merupakan persaingan antar perusahaan yang berkecimpung di industri yang sama. Nah, persaingan ini dapat berbentuk harga terus dan lain-lainnya. Terus materi yang kelima yaitu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, yang pertama yaitu ancaman pengganti produk dan jasa. Nah, ancaman ini itu memungkinkan barang-barang pengganti muncul dan pendekatan-pendekatan baru untuk memenuhi kebutuhan dan melaksanakan fungsinya. Terus yang kedua yaitu daya tawar pembeli. Nah, ketersediaan informasi produk dan harga secara global itu menggeser daya tawar dan pembeli. Terus yang ketiga yaitu daya tawar pemasok. Nah, kalau daya tawar pemasok ini itu pengadaan barang atau jasa melalui internet itu cenderung menaikkan daya tawar terhadap pemasok. Nah, sebaliknya pemasok juga mendapat keuntungan dari penurunan hambatan masuk dalam persaingan dan penghilangan distributor dan perantara lain yang berada di antara pemasok dan pembeli. Terus yang keempat yaitu ancaman pendatang baru. Nah, kalau ancaman pendatang baru ini itu internet itu mengurangi hambatan untuk masuk dalam persaingan. Misalnya kayak tenaga penjualan, terus akses ke saluran penjualan dan aset fisik. Terus yang terakhir, yang kelima yaitu persaingan sesama. Nah, internet ini itu memperluas jangkauan geografis, meningkatkan jumlah pesaing dan mengurangi perbedaan di antara pesaing. Terus menyulitkan keberlanjutan keunggulan operasional, membuat tekanan dalam bersaing di harga. Terus materi yang terakhir atau materi yang keenam yaitu tantangan keunggulan kompetitif. Nah, strategi yang digunakan untuk meningkatkan daya saing organisasi itu dengan menggunakan SITI adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dengan menggunakan pendekatan just in time atau JIT. Nah, pendekatan ini itu dilakukan dalam memproduksi atau menyampaikan barang atau layanan ketika pelanggan itu membutuhkannya. Nah, pendekatan ini juga itu membutuhkan hubungan baik dengan pemasok dan kecepatan untuk menyampaikan barang atau layanan kepada pelanggan. Nah, contohnya kayak misalnya untuk mengurangi inventory itu dilakukan pada tahun 1994, dilakukan oleh Dell itu menerapkan konsep JIT atau just in time dalam menggunakan SI atau TI untuk melakukan koordinasi dengan pemasok. Nah, yang kedua yaitu tim dalam organisasi. Nah, kalau tim dalam organisasi ini yang dimaksudkan tim di sini itu adalah sekelompok orang yang
berbagi tujuan dan pekerjaan yang saling berketergantungan. Nah, dengan memanfaatkan perangkat groupware, terus anggota tim di sini itu dapat berkoordinasi tanpa harus tatap muka secara fisik. Nah, tim inilah yang bekerja untuk menangani masalah-masalah di organisasi dan dapat menghasilkan kekuatan organisasi yang kuat. Terus yang ketiga yaitu kemitraan informasi. Kemitraan informasi ini berarti suatu kesepakatan antar organisasi untuk berbagai informasi untuk memperkuat organisasi masing-masing. Nah, penggunaan interorganization system ini atau electronic data interchange adalah langkah untuk membentuk kemitraan informasi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Adik Titi Lamsari terkait materi tantangan keunggulan kompetitif poin keempat, 5, 6, dan 7. Poin keempat yaitu organisasi yang tidak bergantung pada waktu dan lokasi. Dengan menggunakan konsep operasi yang tidak bergantung pada waktu, suatu organisasi dapat melayani sehingga 24 jam per hari. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan e-commerce dan jaringan telekomunikasi. Sebagai contoh yaitu ATM. ATM ini bisa melayani nasabah kapan saja. Poin kelima yaitu perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional ini perusahaan yang mampu memproduksi dan menjual produk atau layanan di semua negara. Seluruh kegiatan bisa ditangani dengan menggunakan SI atau TI, misalnya menggunakan internet, sehingga koordinasi digunakan dengan mudah dan cepat. Terus poin ke-6 yaitu organisasi virtual. Organisasi virtual ini jaringan sejumlah organisasi yang dikaitkan dengan menggunakan SI atau TI untuk menangkap peluang-peluang di pasar dengan cara berbagi keterampilan sumber daya manusia, biaya, dan akses pasar. Jika ada peluang, hal itu dapat dikerjakan bersama-sama dengan cepat, yang tidak mungkin kalau dikerjakan secara mandiri atau individu. Poin yang terakhir itu organisasi pembelajar. Organisasi pembelajar adalah organisasi yang membuat para pekerjanya senantiasa untuk mempelajari hal-hal baru secara bersama-sama dan melakukan pembaharuan yang terhadap organisasi sebagai hasil pembelajaran tersebut. Sebagai contoh yaitu belajar dari kesalahan yang sudah terjadi di organisasi akan membuat layanan kepada pelanggan menjadi lebih baik dan lebih cepat. Itulah materi yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.